bertanya kepada orang-orang ruhnya orang mati syahid itu, madza tabghun, apa yang kamu inginkan? Faqalu, mereka menjawab, ya Rabbana ayu syai'in tabghi, apa yang aku inginkan lagi? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik, padahal engkau telah memberikan kepada aku sesuatu yang engkau tidak berikan kepada makhlukmu yang lain. Tsumma ada ilaihim bimisli hada, kemudian Allah bertanya lagi seperti itu. Diulang-ulang pertanyaan itu. Falamma ra'a annahum la yutraku, dan ketika orang ruh orang yang mati syahid itu meminta kepada Allah, qalu, mereka berkata, nuridu an nuradana, aku menghendaki, aku ingin supaya engkau mengembalikan aku fit dari dunia, di dunia, fanuqatila fi sabilik, kemudian aku berperang lagi di jalanmu, hatta nuktala fiha marotan, hatta nuktala fiha marotan, sehingga aku terbunuh lagi marotan ukhra, untuk kedua kalinya. Lama ra'auna min sawabis syahadati, ketika mereka ingat dari agungnya pahala orang mati syahid. Fayuqalu rabbu jalla jalaluh, maka dijawab oleh Tuhannya, ini katabtu annahum ilaiha la yarjuun, aku sudah menentukan bahwa kamu tidak akan kembali ke dunia. Hadis ini sering memang dijadikan dalil oleh orang-orang yang kurang percaya bahwa orang yang mati di jalan Allah itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang hidup, bahwa Allah itu tidak mengembalikan mereka di dunia. Memang orang mati tidak akan kembali di dunia secara utuh, baik fisik maupun jiwa maupun raga, karena raganya sudah rusak. Maka kalau seperti dikembalikan untuk berperang lagi atau untuk berdagang lagi, itu tidak mungkin. Karena memang itu sudah ditentukan, dan secara logika ya tidak mungkin, karena badan yang sudah hancur masa bisa kembali dengan badan lagi. Seperti kejadian di Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj, mau di Masjidil Aqsa, mau pulang ke Mekah, ke Mekah, sebelum pulang itu, sebelum berangkat pulang, Rasulullah SAW itu sholat berjamaah dengan para nabi yang 25 itu. Itu semuanya kita percaya itu, karena hadisnya sahih, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam itu, bahwa Rasul waktu Isra Mi'raj itu, waktu setelah dari Mi'raj kemudian mau pulang ke Masjidil Haram, sebelum berangkat pulang itu beliau sholat berjamaah dengan para nabi yang 25, dan beliau itu menjadi imam di situ. Pertanyaannya, kalau orang mati itu tidak bisa kembali di dunia, sekarang pertanyaannya, yang orang mati itu kembali ke dunia, apa yang orang dunia ini masuk ke alam barzah? Maka jelas kalau orang mati itu tidak bisa kembali ke dunia, maka berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di dunia ini masuk ke alam barzah, menembus alam barzah. Nah, disitulah yang paling penting di dalam pembicaraan ini, bahwa memang orang mati, orang hidup bisa nembus ke alam barzah. Ini di dalam bab yang ketiga ini kita akan membahas alam mimpi adalah bagian alam barzah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42 ini jelas sekali, di situ dikatakan bahwa Allah itu berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah yatawaffa, Allah itu mematikan. Jadi yatawaffa itu mematikan al-anfusa, nafas-nafas jiwa-jiwa
hina mautiyah, ketika matinya. Walati lam tamut, dan jiwa-jiwa yang tidak mati fi manamiyah, di dalam tidurnya. Jadi mimpi itu kedudukannya, jiwa orang mimpi itu sama dengan jiwa orang-orang mati. Dikumpulkan oleh Allah dalam satu dimensi, dalam satu kekuasaan Allah. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta. Kemudian Allah menahan ruh-ruh yang sudah mati. Wa yursilul ukhra, dan kemudian membiarkan kepada ruh yang belum mati ila ajalim musamma, sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Di dalam ayat ini itu kita kalau melihat tafsir dari Ibnul Qayyim, kitab Ar-Ruh, itu ketika disebutkan di situ sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, surat Az-Zumar ayat 42, Ibnu Abbas berkata, qala balagoni, sampai kepadaku, kata Ibnu Abbas, anna arwahal ahya'i, sungguh ruhnya orang hidup, wal amwati, dan ruhnya orang mati, taltaqo, ketemu, fil manami, di dalam tidur, di dalam mimpi, fayatasa'aluna bainahum, dan mereka saling berkomunikasi. Jadi ruh orang yang mati dengan ruh orang yang hidup dikatakan di sini bertemu di dalam satu dimensi, dan mereka fayatasa'aluna bainahum, mereka saling berkomunikasi. Fayumsikullahu arwahal mauta, kemudian ditahan ruhnya orang mati, wa yursilul ukhra, kemudian dilepaskan ruh yang lain, wa yursilul arwahal ahya'i, dilepaskan ruh orang yang hidup ila jasadiyah. Jadi di sini jelas sekali bahwa orang mimpi itu berada di alam barzah, di dalam satu dimensi dengan alam barzah. Bahkan diterangkan bahwa ruh orang mimpi itu bisa berkomunikasi dengan orang mati. Di dalam pendapat yang lain dari Ibnu Abil Haytham radhiyallahu an berkata, di dalam penafsirannya atas ayat Allah wallati lam tamut fi manamiha, dan ruh yang belum mati di dalam tidurnya, Ibnu Abil Haytham berkata, Allah memegang ruh orang yang mati dalam tidurnya, maka ruh orang yang hidup bertemu dengan ruh orang yang telah mati. Mereka saling berkomunikasi dan saling mengenal. Kemudian ruh orang hidup dikembalikan ke jasadnya di dunia untuk meneruskan sisa hidupnya yang sudah ditentukan, dan ruh orang yang sudah mati dikembalikan kepada jasadnya yang ada di tanah. Ibnul Qayyim, kitab Akhlaq ayat 9. Dalam penafsiran ayat ini jelas sekali bahwa orang yang mimpi itu bisa bertemu dengan orang-orang yang mati dan bisa berkomunikasi, seperti syariat yang telah ditentukan bahwa ketika kita berkunjung di komplek kuburan orang-orang beriman, kita disunatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumil mukminin. Kita tidak disunatkan oleh Nabi untuk beruluk salam kepada batu. Kita tidak disunatkan oleh Nabi untuk beruluk salam kepada pohon, kan itu. Tapi kita disunatkan untuk beruluk salam kepada orang-orang yang sudah mati. Di sini jelas sekali bahwa masih ada keterkaitan antara orang hidup dengan orang mati ini. Jadi di dalam kitab Ar-Ruh lagi itu disebutkan di dalam hadis Aisyah bahwa ketika seseorang berziarah kepada temannya yang sesama muslim, sesama beriman, kemudian kenal atau tidak, kemudian orang yang ziarah ke makbarah orang yang beriman tadi mengucapkan salam, maka
ruhnya orang yang di kuburan ini dikembalikan oleh Allah di dalam kuburan itu, kemudian untuk menjawab salam kita. Jadi salam yang kita sampaikan kepada orang-orang mati itu terjawab dengan salam pula. Berarti itu ada interaksi. Berarti orang yang hidup bisa mendoakan orang mati dan orang mati bisa mendoakan orang hidup, karena salam itu adalah doa. Kalau kemudian kita kembangkan interaksi seperti ini dengan perasaan-perasaan yang dalam, misalnya kalau tadi dikatakan bahwa orang yang mimpi itu bisa ketemu dengan orang yang mati. Sekarang mimpi ini diupayakan di dalam jaga. Jadi dengan kita bermeditasi atau kita istilahnya wukuf qalbi, kemudian sehingga kehidupan manusia yang memang manusia itu terdiri dari makhluk lahir dan makhluk batin. Nah, ketika seseorang itu dominan, kekuatan kehidupan batinnya lebih kuat daripada kehidupan lahir, meskipun dia dalam kondisi jaga tetap bisa masuk kepada alam barzah itu tadi. Sebagaimana kejadian ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj, mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya di situ disebutkan iyyasa sidrata mayasya. Ketika sidroh itu diliputi dengan sesuatu yang meliputi, iyyasa mazaghal basar wa ma tagha, dan kesadaran itu tidak melenceng. Laqad ra'a min ayatil kubra, kemudian Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yang tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah yang besar. Jadi memang di sini bisa. Jadi punya potensi manusia yang masih hidup ini masuk kepada alam barzah, sehingga kemudian manusia yang masih hidup ini bisa berkomunikasi dengan ruh-ruh orang yang sudah mati. Sebagaimana manusia adalah makhluk lahir dan makhluk batin. Bahkan manusia itu sesungguhnya makhluk batin yang dibungkus oleh makhluk lahir. Maka hakikat manusia ini sejak diciptakan dia tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Yang mati ini adalah makhluk batinnya. Di dalam makhluk batin itu punya instrumen. Di dalam makhluk lahir itu punya instrumen. Di dalam makhluk batin juga punya instrumen. Instrumen untuk kehidupan. Jadi di dalam makhluk lahir itu ada akal dan pikiran. Di dalam makhluk batin itu ada hati dan ruh. Maka alam manusia itu juga alam lahir dan batin. Itu tidak bisa kita pungkiri. Maka kita bisa mengambil suatu pemahaman dari, tentunya dari wahyu, dari Al-Quran dan dari hadis. Hanya Al-Quran dan hadis saja yang bisa punya hak untuk menjabarkan tentang hal-hal yang batin ini. Seperti di dalam surat Yasin. Jadi alam ini dibagi menjadi dua. Dibatasi oleh alam barzah, alam jabarut. Jadi alam pertama itu namanya alam malakut, alam lauh mahfud. Alam kedua itu namanya alam mulki wasyahadah, dan dibatasi dengan alam ketiga namanya alam jabarut. Jadi alam jabarut itu yang tengah-tengah. Kan itu. Alam jabarut ini juga dibagi lagi. Yang paling bawah ada alam khayal namanya alam jin. Yang paling atas adalah alam kolam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat alam khayal ini seperti apa yang terjadi di dalam kondisi Nabi Musa. Wa ida jibaluhum wa isyutum yukhayyalu ilaihim min sihrim anna tas'a. Jadi ketika mereka itu melemparkan, orang-orang ahli sihir itu melemparkan talinya, melemparkan alat-alat sihirnya, tongkatnya, maka alat-alat sihir itu yukhayyalu ilaihi. Nah, jadi mempengaruhi kesadaran. Yukhayyal itu menghayal, mempengaruhi khayal daripada kepada Nabi Musa itu min sihrim, akibat dari sihir mereka. Annaha, seakan-akan
tongkat dan tali itu tas'a, berjalan, padahal sebenarnya itu tidak berjalan. Di dalam alam kolam itu, batas alam jabarut yang paling tinggi namanya alam kolam, di situ disebutkan nun wal kolami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Jadi nun demi nun, wal kolami dan demi kolam, wa ma yasturun dan demi orang-orang yang menulis itu. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Ma anta, maka tidak bagi kamu, binikmati rabbika, dengan kenikmatan Tuhanmu ini, bimajnun, kamu akan menjadi gila. Inilah alam-alam batin yang mestinya itu kita dengan sholat itu kita bermi'raj, itu kita nembus ke alam malakut. Tapi pada kenyataannya kita sering terhenti di alam jabarut ini, sehingga ketika di alam jabarut ini kita terhenti, terhadang di alam hayal, maka kita berkomunikasinya, berinteraksinya dengan jin, kan gitu. Maka banyak sekali orang-orang yang sepertinya ibadah tapi kemudian menjadi degleng, karena mereka mengira dengan kekhusyuannya itu khusyuk masuk ke alam ruhani, padahal sebenarnya masih di alam hayal. Kan ini yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian ada orang yang lagi enak-enak zikir, kemudian mencium bau harum, bau menyan, kemudian antara sadar dan tidak sadar melihat ada emas, ada harta karun seperti itu, sehingga kemudian yang semula tujuannya itu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, malah mencari harta-harta yang di dalam khayalan itu tadi. Ini bisa terjadi seperti itu. Dan ketika seseorang masuk di alam sini, kemudian dia tidak melengkapi diri dengan ilmu yang kuat, tidak ada bimbingan dari guru, maka seringkali gurunya itu adalah setan. Disebutkan di dalam satu qaul ulama, man amila bi ghairi syaihin fa syaihu syaiton, siapa beramal tanpa setan, tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, seperti itu tiga alam. Kalau kita melihat di gambar di sini itu, maka orang khusyuk itu karena dia bisa meninggalkan kehidupan lahirnya. Jadi kehidupan lahir itu akal, pikiran, dan nafsu. Kehidupan batin itu ada hati dan ruh, dan ada khayal, alam khayal ya. Jadi orang khusyuk itu bisa meninggalkan alam gravitasi alam lahirnya, kemudian masuk kepada alam batin. Tapi alam batin di sini kadang-kadang terjebak di alam khayal, belum ke hati dan ruh. Maka seringkali terjadi kendala di situ, permasalahan-permasalahan itu. Jadi mimpi itu dibagi menjadi dua. Satu mimpi benar, yang kedua mimpi bohong. Kalau di dalam hadis disebutkan mimpi itu dibagi menjadi tiga. Nanti ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Nabi, ar-ru'ya salah satu, mimpi itu tiga macam. Ru'ya ma yuhdisu bihi rajulun nafsu. Jadi ru'ya yang pertama itu seseorang yang mimpi yang pertama itu adalah seseorang yang sedang berdialog dengan jiwanya sendiri, dengan khayalannya sendiri. Mimpi yang kedua, ru'ya tuhaddasu minas syaiton. Jadi komunikasi dari setan. Wa ru'yal lati hiya ru'ya shadiqatan, dan ru'ya yang ketiga itu ru'yal lati hiya ru'ya shadiqatu haqqatan. Jadi mimpi yang ketiga itu adalah mimpi yang benar secara hak. Jadi mimpi itu dibagi menjadi tiga. Satu, mimpi itu terjadi karena seseorang sedang berkomunikasi dengan khayalannya sendiri. Dan ru'ya yang kedua itu karena berkomunikasi dengan setan, dengan jin. Dan ru'ya yang ketiga itulah ru'ya yang benar.
Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, ru'ya rajulus sholihu, mimpi seorang laki-laki yang soleh iku juz'um min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi bagian 46 bagian, 46% dari alam kenabian. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajah bersabda, fama ra'aitu nafsin naimi wa hiya fis sama. Jadi tadi disampaikan bahwa alam itu dibagi menjadi 3, alam mulki wasyahada dan alam malakut, dan yang ketiga yang penengahnya itu pembatasnya itu alam jabarut. Maka ini disampaikan di sini, fama ra'aitun nafsun naimi wa ya fis sama'i qabla irsadiya ila jasadiya wa ya ru'yas shadiq. Jadi apa yang dilihat oleh seseorang yang sedang tidur dan yang dilihat itu fis sama, di langit, di alamul malakut, qabla irsadiya ila jasadiya, sebelum ruh itu dikembalikan kepada jasadnya, wa ya ru'yas shadiqatu. Nah, itulah yang dimaksud mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu pengalaman-pengalaman, komunikasi-komunikasi yang didapatkan oleh ruh orang yang bermimpi itu di langit, di alam malakut, sebelum ruh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya. Itu. Wa ma ra'aitu ba'da irsalia qabla istiqrariya fi jasadiya tal takyas syaitanu wa takhayyala ilaihal abatila fa hiya ru'yal kadhib. Jadi apa yang ditemui oleh orang yang mimpi itu sebelum ruhnya setelah ruhnya diturunkan dari langit, sebelum ruh itu masuk di dalam jasadnya, kemudian di situ dia mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, maka itulah yang dimaksud mimpi yang bohong. Jadi mimpi bohong itu karena ruhnya itu belum sampai ke alam malakut, jadi masih di alam jabarut. Nah, ketika di alam jabarut itu bisa terjadi dua keadaan. Satu, orang yang bermimpi itu sedang berbicara dengan khayalannya sendiri, dengan jiwanya sendiri, dan orang yang bermimpi itu sedang berkomunikasi dengan setan. Jadi kejadiannya itu di alam jabarut, bukan di alam malakut. Ada satu hadis marfu di sini juga bisa ditambahkan. Jadi dari Jabir bin Abdillah kila dikatakan, ya Rasulullah, ditanyakan, ya Rasulullah, anamu ahlul jannah, apa orang surga itu tidur? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak, annaumu akhul mauti wal jannatu la mauta fiyha. Jadi mimpi itu adalah temannya mati, dan di surga itu tidak ada kematian lagi.